Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this good opportunity, allow me to presentations the British Islam sectarian movement and not war. But before we continue, let me introduce our member. The first is me, Vanitri Alvariani, and my friends. Mutia Luptasari. Abdullah Zaizar Kasi. Okay, let's continue. The first material will be bring by Mutia. Introduction, Muslim Council of Britain. Jadi 3/4 Muslim di Inggris menganggap Inggris sebagai satu-satunya identitas nasional mereka, tetapi bagi sebagian orang mereka adalah Muslim pertama dengan agama mereka daripada identitas etnis atau nasional yang paling penting bagi mereka. Hal ini terutama berlaku bagi kaum muda Muslim. Islam adalah identitas orientasi utama mereka, tidak hanya karena alasan kesolehan, tetapi juga karena mengesampingkan perbedaan budaya dan kebangsaan. Tetapi hal ini berbeda dengan generasi orang tua mereka, apalagi saat meningkatnya kepentingannya identifikasi agama publik umumnya berlangsung hingga akhir 1980-an dan kontroversi The Satanic Verse ketika pembelaan Nabi Muhammad dan identitas serta nilai-nilai Muslim menantang prioritas liberal kebebasan berekspresi. Adalah saat ketika menjadi jelas bahwa Muslim Inggris, khususnya mereka yang warisannya terletak di Asia Selatan, melihat dari mereka sendiri terutama dalam hal Islam dan diskriminasi agama daripada ras dan rasisme. Identitas Islam yang baru dan lebih tegas mulai berkembang di kalangan Muslim Inggris. Poin kedua, the initial stage of community development. Pada tahun 1960-an, pada tahap awal komunitas, dalam perkembangannya umat Islam di Inggris hanya sedikit mengacu pada aliran pemikiran atau tradisi Islam yang berbeda. Namun, begitu komunitas mampu membiayai dan mendukung lebih dari satu masjid, perpecahan tradisional mulai berpengaruh. Ini awalnya paling terlihat di daerah pemukiman Muslim Asia Selatan, di mana Deobandis dan Berlowis mulai mendirikan organisasi komunitas dan masjid yang terpisah. Migran Muslim yang lebih baru dari latar belakang etnis dan nasional yang berbeda, umumnya memulai dengan menghadiri masjid-masjid yang ada di dekat rumah mereka. Namun, karena mereka telah menjadi lebih mapan dan terorganisir, mereka telah membuka masjid dan pusat komunitas mereka sendiri. Poin kedua, Islam dan Islamisme. Mengacu pada agama global secara keseluruhan dalam semua kesatuan dan keragamannya, dan yang terakhir mengacu pada apa yang sering disebut dengan Islam politik. Islamisme telah digunakan oleh berbagai kelompok yang sangat berbeda, seringkali secara merendahkan. Di Inggris, Islamisme dan Islamis telah digunakan secara umum untuk kelompok dan individu yang diinformasikan oleh gerakan Islam revivalis. Jam'i Islam dan Ikhwanul Muslimin. Tetapi kehati-hatian perlu dilakukan dalam penggunaan terminologi ini untuk menghindari ketidakakuratan atau penyederhanaan yang berlebihan. Satu hal yang dimiliki oleh semua sekte atau gerakan Islam termasuk yang disebut di sini sebagai Islamis adalah klaim mereka atas otentitas dan atas apa yang merupakan praktik dan interpretasi Islam yang benar dan asli secara umum. Umat Islam lebih menyukai istilah mazhab, pemikiran, atau makslak daripada sekte. Perbedaan kelompok atau mazhab muncul karena alasan sosial, politik, dan teologis, termasuk perbedaan sikap terhadap hukum atau masyarakat. Perbedaan pandangan tentang pemerintahan Islam atau sekuler, dan perbedaan pendapat tentang penafsiran Al-Quran, otoritas apa merupakan Islam yang otentik dan bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik.
Kemudian Sunni and Shia Islam in the UK. The most basic distinction with Islam in the UK and beyond is between Sunni and Shia. Sunni and Shia differences have their origin in an early dispute about who should lead after the death of the Prophet Muhammad. His followers disagree over issues of succession and authority, with some favoring the Prophet's closest male companion, Abu Bakr, and others Muhammad's cousin and son-in-law Ali. As followers of the Prophet, example, those who support Abu Bakr and later the Umayyads become known as Sunni, whereas those who follow Ali and his sons were referred to as Shia, the party of Ali. The majority of British Muslims, 85%, are Sunni. The many Sunni movements and networks will be discussed in 663 and 64 below. And a traditional marker in Sunni Islam has been the principal Islamic law school with which a group identifies. Some Sunni groups associate with Salafis, however, paper direct reference to the source of Islam, thus bypassing the schools of law and their leaders. There are various ways to categorize Sunni movements. We'll begin with those associated with South Asian Islam, as they were earliest to be established in the UK, and we'll then turn to those Middle Eastern movements which have become more widespread in the last 25 years. Perbedaan paling mendasar dalam Islam di Inggris dan sekitarnya adalah antara Sunni dan Syiah. Perbedaan Sunni dan Syiah berawal dari perselisihan awal tentang siapa yang harus memimpin setelah kematian Nabi Muhammad. Para pengikutnya tidak setuju atas masalah suksesi dan otoritas, dengan beberapa mendukung sahabat laki-laki terdekat Nabi, Abu Bakar dan yang lainnya, sepupu dan menantu Muhammad, Ali, sebagai pengikut teladan Nabi. Mereka yang mendukung Abu Bakar dan kemudian Bani Umayyah dikenal sebagai Sunni. Sedangkan mereka yang mengikuti Ali dan putra-putranya disebut sebagai Syiah, Partai Ali. Mayoritas Muslim di Inggris, 85%, adalah Sunni. Banyaknya gerakan dan jaringan Sunni akan dibahas dalam 6,3 dan 6,4 di bawah ini. Sebuah penanda tradisional dalam Islam, Sunni telah menjadi sekolah hukum Islam utama yang dengannya sebuah kelompok mengidentifikasi. Beberapa kelompok Sunni yang terkait dengan Salafisme bagaimanapun menyukai referensi langsung ke sumber-sumber Islam, sehingga melewati sekolah hukum dan para pemimpin mereka. Ada berbagai cara untuk mengkategorikan gerakan Sunni. Akan memulai dengan mereka yang terkait dengan Islam Asia Selatan, karena mereka adalah yang paling awal didirikan di Inggris, dan kemudian akan beralih ke gerakan Timur Tengah dan yang telah menjadi lebih luas dalam 25 tahun terakhir. Dilanjut kepada Zaid. South Asian Reform Movement in the UK. Reformasi Asia Selatan gerakan di Inggris. The Dombandi Movement. The Dombandi Movement is a emphasis scholarship and education and accept and the authority of the ulama or Islamic scholar
and their scholar and legal tradition. Gerakan Naqshbandi adalah gerakan Islam reformis tetapi konservatif yang didirikan pada abad ke-19 di India sebagai tanggapan terhadap kolonialisme Inggris. Ini menekankan beasiswa dan pendidikan dan menerima otoritas para ulama atau cendekiawan Islam dan ulama mereka dan tradisi hukum mereka. Itu berasal dari tradisi tasawuf Asia Selatan, meskipun bertentangan dengan teologi dan praktik gerakan Sufi Barelwi. Ia terus melanggengkan tasawuf syariah yang sering digabungkan dengan doktrin anti-Sufi Salafi. The Naqshbandis are one of two major South Asian Islamic movements in Britain. The other being the Barelwis. They control the larger number of mosques and have more than 20 seminary or Darul Ulum, formal student to female only, boarding seminary and a number of schools, including for girls. Their major center is the Darul Ulum in Buri, founded in 1979, but their presence is also significant in other northern towns in the city of Leicester. Atau Naqshbandis in Britain come from Pakistan, Bangladeshi or Indian heritage community. The leadership tend to be Gujarati. They are highly conservative in terms of their attitude to women and race, yet committed to engaging with the broad base of Muslim in the UK through well-educated leader with a command of English. Naqshbandis adalah salah satu dari dua gerakan Islam besar Asia Selatan di Inggris. Mereka menguasai masjid dalam jumlah terbesar dan memiliki lebih dari 20 seminari atau Darul Ulum. Untuk santri laki-laki, 2 pesantren khusus perempuan dan sejumlah sekolah, termasuk beberapa untuk anak perempuan. Pusat utama mereka adalah Darul Ulum di Buri, didirikan pada tahun 1979, tetapi kehadiran mereka juga signifikan di kota-kota utara lainnya dan di kota Leicester. Meskipun Naqshbandi di Inggris berasal dari Pakistan, Bangladesh, atau komunitas origin India, kepemimpinannya cenderung orang Gujarat. Mereka sangat konservatif dalam hal sikap mereka terhadap wanita dan pakaian, namun berkomitmen untuk terlibat dengan basis luas Muslim di Inggris melalui para pemimpin terdidik dengan penguasaan bahasa Inggris. The Naqshbandis remain influential not least of all through key figures such as Muhammad bin Adam al-Qawtri of the Institute of Islamic Jurisprudence. Naqshbandi tetap berpengaruh, paling tidak melalui tokoh-tokoh kunci seperti Muhammad bin Adam al-Qawtri dari Institut Fikih Islam. Next. Tabligh Jamaat. Tabligh Jamaat is a pietistic revivalist movement known for its missionary work among cultural and left-sided Muslims. Founded by Muhammad Ilyas Kandalwin in India, it was an historical of the tradition, but is now a global network operating in more than 100 countries. Jamaah Tabligh adalah gerakan epipalis pietistik yang dikenal karena pekerjaan misionarisnya di kalangan budaya dan Muslim yang murtad. Didirikan oleh Muhammad Ilyas Kandalwi pada 1920-an di India. Itu adalah cabang historis dari tradisi Naqshbandi, tetapi sekarang menjadi jaringan global yang beroperasi di lebih dari 100 negara. With its UK headquarters at its markas or center in Dewsbury, it has a very close relationship with the Naqshbandi movement, making use of its many mosques as retreats and base for Tablighi missionary activity. The Jamaat followers offer their service as door-to-door preachers for a period of up to 120 days to spread the 6-point program: procession of the faith, prayer, remembrance of God, respect for all Muslims,
sincere attention, and the giving of time, especially in missionary activity. Pertemuan internasional tahunannya di Bangladesh menarik sekitar 5 juta pengikut. Dengan kantor pusatnya di Inggris, di markas atau pusatnya di Dewsbury, ia memilih hubungan yang cukup dekat dengan gerakan Dobandi, memanfaatkan banyak masjidnya sebagai retreat dan basis untuk aktivitas misionaris tabligh. Pengikut jemaat menawarkan layanan mereka sebagai pengkhotbah dari pintu ke pintu untuk jangka waktu hingga 120 hari untuk menyebarkan program 6 poin, yaitu pengakuan imam atau syahadat, doa, mengingat Tuhan atau zikir, penghormatan kepada seluruh umat Islam, niat tulus dan pemberian waktu khususnya dalam kegiatan dakwah. Kelompok sasaran mereka adalah muslim lain, bukan pemeluk agama lain atau tidak sama sekali. Dan pendekatannya adalah spiritual. Ia tidak memiliki kepentingan dalam politik atau keterlibatan dengan pemerintah atau masyarakat sipil yang lebih luas. Tabligh have also been looked to engage with public body and the media in relation to accusations that they have been used as a cover by extremists, including Jermaine Lindsay, Muhammad Siddiq, and others involved in terrorist plots in the 200s. The Jamaat reputation as theistic and a political movement has allowed some travel internationally under its banner. And indeed, an Al-Qaeda training camp manual suggested recruits first make contact with a Tablighi group. Tabligh juga enggan untuk terlibat dengan badan publik dan media terkait dengan tuduhan bahwa mereka telah digunakan sebagai kedok oleh para ekstremis, termasuk Jermaine Lindsay, Muhammad Siddiq, dan yang lainnya terlibat dalam plot teroris di tahun 2000-an. Reputasi jemaat sebagai gerakan pietistik dan apolitis telah memungkinkan beberapa untuk melakukan perjalanan internasional di bawah panjinya. Dan memang sebuah panduan camp pelatihan Al-Qaeda menyarankan agar rekrutan terlebih dahulu melakukan kontak dengan kelompok tabligh. Kekhawatirannya, menurut Bowen, bukan karena mempromosikan ekstremisme kekerasan, tetapi karena rentan terhadap penyusupan oleh ekstremis yang ingin menggunakannya sebagai tempat berburu anggota baru, baik dalam kasus Dobandi maupun tabligh gerakan, fokus pada isolasionisme dan kadang-kadang demonisasi halus masyarakat barat telah membuat mereka berselisih dengan pemerintah agenda kohesi masyarakat. Next. The Barelwi Movement. The Barelwi Movement, sometimes known as Ahl al-Sunnat wa al-Jamaat, is a reform movement which arose in India in the 19th century. It can usually be distinguished from the Dobandi movement by its teachings about Muhammad, the role it ascribed to Sufi teacher, and the devotional practice in endorse. Gerakan Barawi, kadang-kadang dikenal sebagai Ahlul al-Sunnat wal Jamaat, adalah gerakan reformasi yang muncul di India pada abad ke-19. Biasanya dapat dibedakan dari gerakan Dobandi dengan ajaran tentang Muhammad, peran yang diberikannya kepada guru sufi, dan praktik kebaktian yang didukungnya. Taking as his focus the version and example of Muhammad, the founder Ahmed Riza Khan aimed to cultivate the devotion and love for the prophetic path of Sunnah. The Barelwi world view is shaped by this deep idea about the quality and characteristic of the Prophet Muhammad, who is widely believed to be blessed with superhuman quality and characteristic. Mengambil sebagai fokusnya orang dan contoh Muhammad, sang pendiri, Ahmed Riza Khan bertujuan untuk menumbuhkan pengabdian dan cinta untuk jalan Nabi atau Sunnah. Pandangan dunia Barawi dibentuk oleh ide-ide khas tentang kualitas dan karakteristik Nabi Muhammad yang secara luas diyakini dan diberkati dengan kualitas dan karakteristik manusia super.
Dia juga menekankan peran guru atau sufi yang bersafaat dengan Muhammad atas nama pengikut, dan pentingnya memperingati kelahiran dan kematian mereka dan mengunjungi makam dan tempat pemujaan mereka. Talk the history of South Asian migration to Britain, Barrowites have almost entirely been numerically dominant, so less centrally organized and vocal than many other Islamic movements. Barawi Sufism is the main tradition in the rural Mirpur district of Pakistan, the ancestral homeland of most of Britain Pakistan Muslim. Sepanjang sejarah migrasi Asia Selatan ke Inggris, Barelwis hampir pasti dominan secara numerik, meskipun kurang terorganisir secara terpusat dan vokal dibandingkan banyak gerakan Islam lainnya. Tasawuf Barelwi adalah tradisi utama di distrik Mirpur, pedesaan Pakistan, tanah air leluhur sebagian besar Muslim Pakistan Inggris. Meskipun mereka bertanggung jawab atas masjid yang lebih sedikit daripada Dobandi, Barelwis yang lebih suka dikenal sebagai Ahlus Sunnah menguasai mayoritas masjid Sufi, 24% dari semua masjid di Inggris. Mereka memiliki fokus lokal yang kuat serta koneksi lintas negara yang ditentukan oleh pir mana yang mereka hormati atau urutan milik mereka. Next, Other Sufi Initiative. Inisiatif Sufi lainnya. In addition to the Barelwis who are predominant among Sufi in the UK, a number of transnational Sufi other are represented, including the Naqshbandiyya, Qadiriyya, Kristia, Alawiyya, and Tijaniyya, most of which transcend ethnic boundaries. Selain Barelwis yang dominan di kalangan Sufi di Inggris, sejumlah tarekat Sufi transnasional diwakili termasuk Naqshbandiyya, Qadiriyya, Kristia, Alawiyya, dan Tijaniyya yang sebagian besar melampaui batas-batas etnis. Africa had the support of the Nigerian Muslim migrant on the wall. There have replicated traditional teaching and practice rather than offering something new. Like the in Ahlul Sunnah, their leader was to appeal to and Islamist and Salafist youth movement that were growing in popularity in the 19 and 2000. Misalnya Sehnab, pengikut Inggris yang beragam di Turki, Asia Selatan, dan orang kulit putih dan Afro-Kariba yang masuk Islam, sedangkan Ordo Tijaniyya dengan akarnya di Afrika Barat mendapat dukungan dari para migran Muslim Nigeria secara keseluruhan. Ordo ini telah mengemas kembali ajaran dan praktik tradisional daripada menawarkan sesuatu yang baru seperti yang ada di Ahlul Sunnah. Mereka melambat untuk menarik kaum muda Muslim dan menawarkan alternatif bagi gerakan pemuda Islamis dan Salafi yang semakin populer pada 1990-an dan 2000-an. According to Hamid, this was with the arrival of muscular Sufism, popularized by a charismatic American convert scholar such as Hamza Yusuf, Nuh Keller, and Zaid Zakir, and the British Abdal Hakim Murad that a modern sophisticated alternative was provide. Menurut Hamid, itu ada dengan kedatangan tasawuf burakat yang dipopulerkan oleh para cendekiawan mu'alaf Amerika yang karismatik seperti Hamza Yusuf, Nuh Keller, dan Zaid Zakir, dan Inggris Abdal Hakim Murad, bahwa alternatif canggih modern disediakan sebagian besar melalui kehadiran onlinenya. Para pemimpin ini dan tren yang mereka mulai telah dipublikasikan dan jaringan dihasilkan. Salah satu intervensi tersebut adalah Jalan Tengah Radikal, dibentuk pada tahun 2005, yang bertujuan untuk menghubungkan pemuda Muslim Inggris dengan beasiswa Muslim otentik, memanfaatkan platform berbasis web yang dinamis, media sosial, dan pesan SMS. Dimulai pada tahun 1996 oleh Masud Khan,
ini mengedepankan karya Abdul Hakim Murad dan mengklaim sebagai salah satu sumber terkemuka Islam tradisional di World Wide Web. Itu termasuk materi tentang warisan Muslim Inggris serta artikel relevansi kontemporer. One organization with its roots in Turkish Sufis, but now with a global reach, is the Gulen movement established by Fethullah Gulen in the 96 and influenced by the teaching of Sayyid Nursi. It developed into a large and powerful Sufi jamaat or community during a period of Turkish statistical sekularisme. Satu organisasi dengan akarnya dalam tasawuf Turki, tetapi sekarang dengan jangkauan global dan adalah Gerakan Gulen. Didirikan oleh Fethullah Gulen pada 1960-an dan dipengaruhi oleh ajaran Sayyid Nursi. Itu berkembang menjadi besar dan jemaat Sufi, jemaat atau komunitas yang kuat selama periode sekularisme negara Turki. Dengan yang pertama sekolah dibuka pada tahun 1982, melalui sayap pendidikannya, pengaruhnya meluas keluar Turki hingga Asia Tengah dan melalui diaspora Turki ke Amerika Serikat, Jerman, dan tempat lain. Sekarang dengan lebih dari 1.000 sekolah seluruh dunia. Fethullah Gulen bermigrasi ke AS pada tahun 1999 dan dari sana ia telah mengawasi gerakan global yang menggabungkan tujuan sekuler dan spiritual dan menggabungkan sekolah, universitas, bisnis, termasuk kantor berita internasional, stasiun TV, dan zaman surat kabar harian. Lintas agama dan inisiatif antar budaya disebutkan oleh partai politik yang berkuasa dalam Turki sebagai struktur paralel. Next. Jamaat Islami. Jamaat Islami was a South Asian Islamist political party founded in 1941 by Maulana Maudi, who called for an Islamic theoretic state based on Sharia law, which called defeat British colonialism and Western ideology. It developed separated princes in Pakistan, India, and Bangladesh. Jamaat Islam inspired organizations are peopleist in orientation outward looking on sociality and judge. Unlike other South Asian origin movement, their leaders have been professionals with a secular education who have been inspired by the ideal of Mawaludi rather than religious scholar trained in Islamic jurisprudence. The UK Islamic Mission was founded in 1962 by a small group based at the East London Mosque, and has since been the principal face of GL in the UK, overseeing about 50 most used Islamic school with a focus on education, information interfaith, and charitable work. It has developed an external focus, whilst also seeking to serve those Muslims who share its value. A key initiative of UKIM was the establishment in Fyong, the Islamic Society of Britain, a cluster of assorted Islamic activist organisms brought together in 1990 by activity persuaded a wider vision of working across different schools of Islamic thought in Britain and seeking to engage them with non-Muslim, introducing campus Islamic workshop and Islamic school group and various charitable activity week first of Muslim UK. The Muslim Council UK, the Muslim Council of Britain, an organization first founded in 1997 with encouragement from government in order to provide national representation for British Muslims across a
broad spectrum of Sunni group, included trustees and other leaders with background in jihad and the Deobandi movement. Jamaat Islami adalah seorang politikus Islamis Asia Selatan. Partai didirikan pada tahun 1941 oleh Maulana Maududi yang menyerukan negara teokratis Islam berdasarkan hukum syariah yang dapat mengalahkan kolonialisme Inggris dan ideologi Barat. Ini mengembangkan cabang terpisah di Pakistan, India, dan Bangladesh. Meskipun tidak memiliki kehadiran resmi di Inggris, gerakan Islam ini sangat berpengaruh melalui berbagai cabang ideologisnya. Misi Islam Inggris, Yayasan Islam, Institut Pendidikan Tinggi Markfield, Masyarakat Islam Inggris, Muslim Muda Inggris, dan Dawatul Islam. Itu juga mempengaruhi Dewan Muslim Inggris kehadiran jamaat aplikasi daripada institusional. Organisasi yang diilhami oleh jamaat Islami adalah rapipalis dalam orientasi melihat keluar dan terlibat secara sosial. Tidak seperti gerakan asal Asia Selatan lainnya, para pemimpin mereka adalah para profesional dengan pendidikan sekuler yang diilhami oleh ide-ide Maududi daripada ulama yang terlatih dalam jurisprudensi Islam. Misli Islam Inggris atau UKIM didirikan pada tahun 1962 oleh sebuah kelompok kecil yang berbaris di Masjid London Timur. Dan sejak itu menjadi mufadah utama di Inggris mengawasi sekitar 50 masjid dan sekolah Islam dengan fokus pada pendidikan, informasi antar agama, dan pekerjaan amal. Ia telah mengembangkan fokus eksternal sambil juga berusaha untuk melayani umat Islam yang memiliki nilai-nilai yang sama. Inisiatif utama UKIM adalah pembentukan Young Islam UK pada tahun 1984 yang tujuannya adalah untuk menciptakan elit muslim Inggrisnya generasi kedua yang dipengaruhi oleh ideologi yang akan memberikan kepemimpinan Islami kepada kaum muda muslim. Yayasan Islam didirikan pada tahun 1973 oleh jamaat Islami yang telah belajar sebelumnya di Inggris dan melihat kebutuhan akan pendidikan, publikasi, dan pelatihan Islam bergaya Barat. Bahasa Inggris sedang untuk membangun pekerjaan berbasis komunitas yang sudah berlangsung. Pada tahun 2000, yayasan meluncurkan Markfield Institute of Higher Education dengan tujuan menyediakan pendidikan akademik dan profesional terkemuka dalam studi Islam, Muslim kerohanian, dan perbankan Islam, keuangan dan manajemen dalam lingkungan Islam, tetapi divalidasi oleh universitas lokal yang mapan masyarakat Islam Inggris. Next. Ahlul Hadis. Ahli Hadis. Formally launched in North India in the 1850s, this movement drew inspiration from a variety of earlier sources. The Sheikh Muhammad al-Shawkani, as well as Ibn Tahm and Ibn Abdul al-Wahhab, the founder of this, the view that Indian with the pure belief and of early Islam, and stressed the importance of going directly to the Quran and Hadith rather than through one of the established legal school. This approach appealed primarily to a scholarly and elite audience. In many respects, Hadith was a South Asian form of Salafi Islam whose impact and presence in the UK was later eclipsed by Middle Eastern Salafi. Diluncurkan secara resmi di India Utara pada tahun 1850-an, gerakan ini mendapat inspirasi dari berbagai sumber sebelumnya. Sahal Wali India abad ke-16 dan Muhammad al-Shawkani dari Yaman, serta Ibn Taymiyah abad ke-14 dan Ibn Abdul al-Wahhab abad ke-18. Para pendiri Ahlul Hadis berpandangan bahwa Muslim India tidak lagi mengikuti kepercayaan dan praktik murni dari awal Islam dan menekankan pentingnya pergi langsung ke Al-Quran dan Hadis daripada melalui salah satu dari mendirikan sekolah hukum atau madhab. Pendekatan ini menarik terutama untuk halayak ilmiah dan elit.
Dalam banyak hal, Al-Hadis adalah bentuk Islam Salafi Asia Selatan yang berpengaruh dan kehadirannya di Inggris kemudian dikalahkan oleh Salafisme Timur Tengah. Gerakan ini pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1975 oleh Maulana Fazal Karim Asim yang awalnya bekerja melalui misi Islam Inggris dan kemudian mendirikan Jamiat Al-Hadith. Dilanjutkan oleh Fani. The Middle Eastern Reform Movement in the UK. Gerakan Reformasi Timur Tengah di Inggris. In general, Middle Eastern Islamic Reform Movement have taken root more recently in the UK than those with their origins in South Asia, owing both to migration pattern and to second-generation Muslims feeling of marginalization and search for authenticity. Secara umum, gerakan reformasi Islam di Timur Tengah telah mengakar baru-baru ini di Inggris daripada mereka yang berasal di Asia Selatan, karena keduanya bermigrasi secara berpola dan marginalisasi Muslim generasi kedua serta pencarian otentisitas. The primary Middle Eastern influence on Islam in Britain, particularly from the 1919 onward, have been the Salafi beliefs and practice associate and the global impact of the Muslim Brotherhood founded in 1920 Egypt. According to Viktorovich, there are three broad categories within Salafism: pietistic, political, and jihadi. Pengaruh Timur Tengah terhadap Islam di Inggris sejak 1990-an dan seterusnya seperti kepercayaan dan praktik Salafi, dan dampak global dari Ikhwanul Muslimin atau persaudaraan sesama Muslim, didirikan pada tahun 1920-an di Mesir. Menurut Viktorovich, ada 3 kategori luas dalam Salafisme, yaitu kepercayaan Salafi, seperti pietistik, politik, dan jihad. Since the 1990s, a number of Salafi groups with their root in the Middle East have appealed to young British Muslims. Some have been influenced by the Muslim Brotherhood and other by charismatic Salafi preach and activities. Sejak tahun 1990-an, sejumlah kelompok Salafi dengan akarnya di Timur Tengah telah menarik bagi kaum muda Muslim di Inggris. Beberapa dipengaruh oleh Muslim persaudaraan dan lain-lain, seperti karismatik ulama Salafi dan aktivis. Kemudian ada JIMAS, Jamiat Ihya Minhaj al-Sunnah, was founded in 1984 by a group of British Muslim university students led by Manwar Ali, also known as Abu Muntasir, and was responsible for popularizing Salafism among young people. JIMAS didirikan pada tahun 1984 oleh sekelompok orang mahasiswa Muslim di Inggris, dipimpin oleh Mawar Ali yang juga dikenal sebagai Abu Muntasir, dan telah bertanggung jawab untuk mempopulerkan Salafisme di kalangan masyarakat rakyat muda, seperti banyak Muslim Barat berpendidikan lainnya yang pada saat itu para pendiri sangat ingin membedakan antara agama dari budaya generasi orang tuanya dan siap untuk mengadopsi bentuk Islam yang lebih murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa pergi untuk belajar di Universitas Madinah di Arab Saudi kembali dengan keahlian mendakwahkan Islam serta dalam bahasa Arab. JIMAS sent fighters to Afghanistan, but in 1995, disagreement on other issues of jihad were exposed. Pietistic Salafi members took one side, following the guidance of Sheikh Al-Albani and those who endorsed jihad in Afghanistan. Bosnia and Kashmir as an obligation took the other. Encouraged by the representative from the Kashmiri jihadi groups, Laskar-e-Taiba. Karena adanya perang di Afghanistan membuat JIMAS mengirim pejuangnya ke Afghanistan. Tapi pada tahun 1995, mereka terkena perbedaan pendapat tentang masalah jihad. Anggota Salafi yang saleh memihak mengikuti bimbingan Syekh Ali Albani, dan sisanya dari mereka mendukung jihad di Afghanistan, Unia, dan Kashmir sebagai kewajiban karena hal ini didorong oleh perwakilan dari kelompok jihad Kashmir, Laskar-e-Taiba. Next. Pursuing a pietistic path and other favoring of political positions, which eventually lead to schism. Several figures, including Abu Hadijah and Daud Burbang, left in the 1996 to form the website Salafi Publications.
A group based at a Brixton Mosque and led by the convert Abdul Haq Bakr also broke away. The more politically radical group, including Manwar Ali and Usama Hasan, remain in Jimas. Mereka yang menempuh jalan kesalehan menyukai visi politik, akhirnya mengarah pada perpecahan. Beberapa tokoh termasuk Abu Hadijah dan Daud Burbang memisahkan diri di tahun 1996 dan kemudian membentuk website yang disebut dengan Salafi Publications, sebuah grup berbasis di Masjid Brixton yang dipimpin oleh Mu'allaf Abdul Haq Baker. Sedangkan kelompok yang lebih radikal secara politik termasuk Manwar Ali dan Usama Hasan tetap berada di Jimas. Salafi Publications was originally a publishing outlet for the disseminations for translations by Daud Burbang and other of Arabic texts and lecture by the prominent Salafi scholar and preacher. Salafi Publications, based in Birmingham, became a hub of activity, while the Brixton Mosque was fast becoming a major London center for the Salafi study and practice, attracting African Caribbean convert as well as an increasing number of Somali Muslim. Salafi Publications awalnya adalah outlet penerbitan untuk penyebaran terjemahan oleh Daud Burbang dan lainnya dari teks dan ceramah Arab oleh ulama dan pengkhotbah Salafi terkemuka. Salafi Publication berbasis di Birmingham, kemudian menjadi pusat kegiatan, sementara Masjid Brixton dengan cepat menjadi pusat utama Salafi di London untuk belajar dan berlatih, kemudian menarik orang-orang Afrika Karibia yang mu'alaf, serta meningkatkan jumlah orang Somalia Muslim. The assumption is often made, particularly in the media, that Salafism in the UK is a cause for alarm. Beberapa asumsi yang sering dibuat, terutama di media, mengatakan bahwa Salafisme di Inggris adalah penyebab alarm atau sebuah masalah. The Muslim Brotherhood, or MB, is an Islamic movement founded in Egypt in 1928 by Hassan al-Banna as a political Islamic reform movement. It advocates a return to the Quran and Sunnah and Sharia as the basis for the development of an Islamic society that would challenge Western colonial dominations in the region. Ikhwatul Muslimin adalah sebuah gerakan Islam didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna sebagai gerakan reformasi Islam apolitis. Itu menganjurkan kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan syariat sebagai dasar untuk pembangunan masyarakat Islam yang akan menantang dominasi kolonial Barat di wilayah tersebut. Some HT activities arise in Britain in the 1918, gaining a following among international students and professionals. HT was formally proscribed in the UK, although it was threatened with a ban after the 7/7 bombing, and from the 2004 was listed under the National Union of Students, no platform policy for inciting hatred and supporting terrorism. Beberapa aktivis HT tiba di Inggris pada tahun 1980-an mendapatkan pengikut di antaranya siswa internasional dan profesional. HT secara resmi telah dilarang di Inggris setelah pengeboman 7/7 dan dari 2004, terdaftar di bawah Persatuan Mahasiswa Nasional. Kebijakan tanpa platform untuk menghasut kebencian dan mendukung terorisme. Next. Kemudian ada Al-Mujahirun or AM, was formed in the UK in 1996 by Omar Bakri Muhammad following his resignation from Hizbut Tahrir. It became the most structured movement on the British radical Islam scene and target young people nationwide through touring activities, university societies, and summer camp. Its adult and extreme jihadi positions at the pile end of the Salafi spectrum, but was not accepted as a Salafi by others. It expressed antagonistic view toward non-Muslim and thus itself as the apostate and encouraged followers to travel abroad to train and fight in conflict. Al-Mujahirun dibentuk di Inggris pada tahun 1996 oleh Omar Bakri Muhammad setelah mengundurkan dirinya dari Hizbut Tahrir. Dia awalnya mendirikan AM pada 1980-an di Arab Saudi. Itu menjadi yang paling terstruktur gerakan di kancah Islam radikal
Inggris dan menargetkan kaum muda secara rasional melalui tur kegiatan perkumpulan universitas dan perkemahan musim panas. Ini mengadopsi posisi jihad ekstrim di ujung kekerasan salafi spektrum, tetapi hal ini tidak diterima sebagai salafi oleh orang lain. Dia mengungkapkan pandangan antagonis terhadap non-muslim dan mereka menganggap murtad dan mendorong pengikutnya untuk berpergian ke luar negeri untuk berlatih dan berperang dalam konflik. The group voluntarily disbanded in 2004. Omar Bakri Muhammad left the UK for Lebanon in the 2005 and was barred from returning. It is now illegal in the UK to belong, invite, support, organize meeting, or wear clothing or display article indicating support for EM or any of the other named group. Grup ini secara sukarela dibubarkan pada tahun 2004. Omar Bakri Muhammad meninggalkan Inggris ke Lebanon di tahun 2005 dan dilarang kembali. Sekarang ilegal di Inggris untuk menjadi anggota, mengundang dukungan pengatur pertemuan atau mengenakan pakaian ataupun menampilkan artikel menunjukkan dukungan untuk IM. Burt and Hamid identified a 7-piece jigsaw which constituted in the ideology of jihadi network in the UK and over which sectarian splinter among violence and non-violence racial group were defined. Burt and Hamid mengidentifikasi 7 potongan jigsaw yang merupakan ideologi dari jaringan jihad di Inggris dan di mana sektarian pecahan di antara kelompok ras kekerasan dan non-kekerasan didefinisikan. Islamic movement in the UK. Conclusion. Increasingly, Islamic movements have become concerned with teaching that what they see as the correct principles and practice in ways that make sense for Muslims in Britain, and with finding ways to cope with the challenge of living in a non-Muslim society. Their analysis and methods differ according to their history, Islamic tradition, the nature of their membership, and wider appeal and their approach to society, politics, and the West. Gerakan Islam menjadi prihatin dengan mengajarkan apa yang mereka lihat sebagai prinsip dan praktik yang benar dengan cara yang masuk akal bagi Muslim di Inggris, dan dengan menemukan cara untuk mengatasi tantangan hidup dalam masyarakat non-Muslim. Analisis dan metode mereka berbeda menurut sejarah, tradisi Islam, sifat keanggotaan, dan daya tarik mereka yang lebih luas, dan pendekatan mereka terhadap masyarakat politik dan Barat. So guys, that's all our presentations about sectarian movement in the UK. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.